Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat-sehat ya di rumah. Nah teman-teman, sekarang kita mau mulai ibadah pra-remaja dengan menyanyikan lagu Hai Siarkan di Gunung. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Bapa telah menyertai kami. Bapa, sekarang kami ingin ibadah, tolong kami supaya kami bisa beribadah dengan baik. Tolong hati dan pikiran kami supaya bisa tertuju dalam ibadah ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, aku mau mengajak kita semua bersyukur karena kita semua masih diberikan kesehatan selama masa pandemi ini. Nah, banyak cara loh teman-teman untuk kita bisa bersyukur. Salah satunya adalah dengan apakah Grace? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan, melayani sesama kita. Nah, oleh karena itu aku mau mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan untuk mengingatkan kita semua kalau pentingnya dalam hidup ini kita melayani Tuhan. Mari kita nyanyikan. Hidup ini untuk melayani
sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Wiwit. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu pujian karya terbesar. Teman-teman para remaja, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini, sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bimbinglah kami ya Tuhan, agar firman yang kami dengarkan dapat kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pewarta kabar baik. Lukas 2 ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, pewarta adalah orang yang menyampaikan warta atau berita atau pesan. Pewarta harus bertindak aktif untuk menyampaikan berita atau pesan yang dia terima. Dan setiap orang yang menerima berita atau pesan menginginkan mendengar kabar baik dan bukan kabar buruk atau kabar duka. Allah sungguh-sungguh mengasihi dunia ini. Karenanya, Dia tidak menginginkan seorang pun binasa akibat dosa. Tuhan menginginkan setiap manusia ciptaannya hidup bersamanya di surga kelak. Untuk itu, Allah menyiapkan rancangan besar dalam rangka menyelamatkan dunia
dari kebinasaan. Langkah awal dalam rancangan besar Allah untuk menyelamatkan dunia adalah memilih pribadi yang akan menjadi ibu bagi bayi Yesus, Sang Juru Selamat. Dan Allah mengutus malaikat untuk memberitahu Maria, pribadi yang dipilih Tuhan untuk menjadi ibu Tuhan Yesus. Selanjutnya, Tuhan memilih para gembala untuk mewartakan kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Apa yang dilakukan para gembala untuk menjadi pewarta kabar baik itu? 1. Sumber kabar baik. Menjadi pewarta bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Pewarta harus menyampaikan berita dari sumber yang dapat dipercaya. Jika sumbernya tidak jelas, bisa jadi berita yang disampaikan akan menjadi sekedar gosip belaka. Para gembala mendapatkan berita dari sumber yang luar biasa. Malaikat, ayat 10. Berita kelahiran Sang Mesias, Juru Selamat, yang dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat Yahudi, termasuk para gembala, disampaikan langsung oleh malaikat Tuhan. Ini benar-benar sumber berita yang sangat dapat dipercaya. Gembala bukanlah pekerjaan terpandang pada saat itu. Umumnya, mereka tidak berpendidikan dan biasa menjalani kehidupan yang kasar. Bahkan, dalam hal hukum, biasanya kesaksian mereka tidak diperhitungkan di pengadilan. Tetapi, merekalah kelompok yang pertama menerima berita sukacita itu. Langsung disampaikan oleh malaikat. Bahkan, para gembala itu mendapat kesempatan menyaksikan paduan suara bala tentara surga. Ayat 13 dan 14. 2. Isi kabar baik. Berita penting apa yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala itu? Berita sukacita bahwa akan lahir juru selamat yang akan menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya dari kebinasaan. Inilah isi berita yang harus diwartakan kepada dunia. Respon para gembala ketika mendengar isi berita itu adalah, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 15b. Mereka bergegas untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Ayat 16. Dan ketika mereka menyaksikan bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat benar adanya, hal itu membuat mereka bersukacita. Ayat 20. 3. Penerima kabar baik. Apa yang disaksikan para gembala di kandang domba itu tepat seperti yang diberitakan oleh malaikat. Mereka menjumpai bayi itu terbaring dalam palungan dan dibungkus dengan lampin. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus membuat para gembala bersemangat menceritakan kepada banyak orang tentang peristiwa yang mereka alami. Ayat 17. Sebagai penerima pertama kabar baik dari Tuhan, para gembala menjadi pewarta kabar baik bagi orang lain. Mereka ingin berbagi sukacita dengan orang lain dan membuat mereka takjub. Ayat 18. Dalam terjemahan New International Version disebutkan amazed. Mereka tidak menyimpan kabar baik itu hanya untuk diri mereka sendiri. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan ingin kita menjadi pewarta kabar baik bagi banyak orang, supaya tujuan tertinggi Tuhan agar manusia ciptaannya beroleh hidup yang kekal dapat terpenuhi. Maukah kita memenuhi tujuan Tuhan tersebut? Lalu, kabar baik apa yang harus diwartakan? Sudahkah teman-teman mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus? Adakah pengalaman di mana teman-teman merasakan kelegaan karena beban dosa kita dihapuskan oleh Tuhan? Dan meyakini bahwa kita pasti mendapat kehidupan kekal karena kita memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tuhan Yesus sudah mengerjakan semuanya untuk kita. Dia mati di kayu salib untuk menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu dosa. Dengan kematian dan kebangkitannya, musuh terbesar manusia, yaitu iblis, dan ketakutan terbesar manusia, yaitu maut, sudah dikalahkan. Yang perlu kita lakukan hanya percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang sudah melakukan semua perkara luar biasa di kayu salib. Dialah Sang Juru Selamat itu. Itulah isi kabar baik yang harus diwartakan kepada dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Wartakanlah itu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau berkenan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Aku bersyukur karena sudah diselamatkan. Mampukan aku untuk mewartakan kabar baik ini kepada banyak orang, sehingga mereka juga diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.